Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dan saya akan memandu jalannya acara pada acara kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang pertama dari jurusan arsitektur yang tentunya memiliki peran dalam dunia desain dan pembangunan masa depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas inovasi dalam desain arsitektur di area digital. Kepada narasumber kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini temanya inovasi dalam desain arsitektur di era digital. Arsitektur dan teknologi digital adalah sebuah simfoni yang inovatif. Kita akan menjelajahi evolusi desain arsitektur dalam dunia digital dan dinamis. Yang pertama, ada pergeseran paradigma desain arsitektur. Pergeseran dari manual ke digital. Era digital membawa perubahan signifikan dalam proses desain arsitektur, dari metode manual ke menggunakan software dan alat-alat digital lainnya, yang kemudian fokus pada kolaborasi dan efisiensi. Proses desain ini lebih kolaboratif dengan para arsitek dan tim bekerja bersama secara virtual, meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses perancangan ada beberapa jenis, contohnya menggunakan software AutoCAD dan BIM, ada platform kolaborasi dan virtual, dan ada algoritma generatif yang dapat menghasilkan desain yang inovatif dan efisien, mengoptimalkan penggunaan ruang dan material. Integrasi BIM atau Building Information Modeling dalam workflow desain. Yang pertama itu ada perencanaan. BIM memungkinkan perencanaan yang lebih detail dengan inovasi yang terintegrasi, meminimalisir kesalahan. Yang kedua, desain dari BIM. Proses desain ini menjadi lebih efisien dengan model 3D yang akurat dan dapat diubah dengan mudah. Yang berikutnya ada konstruksi. Data BIM membantu proses konstruksi, memastikan kesalahan dan efisien dalam membangun. Berikutnya ada operasi. Informasi BIM membantu manajemen aset membangun dan mengoperasikan yang lebih efektif. Berikutnya ada visualisasi 3D dan augmented reality untuk presentasi desain. Contohnya menggunakan VR dan augmented reality. Kemudian ada analisa data dan simulasi kinerja bangunan. Pertama adalah analisis energi. Kedua ada simulasi pencahayaan. Yang ketiga ada analisis akustik. Desain adaptif dan kostumisasi melalui algoritma. Desain generatif, algoritma generatif ini dapat menghasilkan desain yang lebih unik dan optimal berdasarkan parameter yang ditentukan. Kostumisasi pasar. Algoritma ini memungkinkan desain bangunan yang disesuaikan kebutuhan dan preferensi individu dengan biaya yang efisien. Kolaborasi virtual dan koordinasi antar desain. Yang pertama, arsitektur, desain arsitektur dan estetika bangunan. Insinyur struktur, keamanan dan kekuatan serta bangunan. Kekuatan struktur bangunan. Yang ketiga ada insinyur mekanika, sistem HVAC dan pencahayaan. Kemudian ada insinyur elektro, sistem kelistrikan dan komunikasi. Tentang dan peluang inovasi desain di masa depan. Kedepannya tantangan dan peluang akan terus hadir ketika harus terus berinovasi dalam desain arsitektur tetap relevan dan berkelanjutan.
Ya, 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 silakan. ya mungkin apa-apa saja yang harus kita siapkan dalam desain arsitektur, apa saja yang harus kita siapkan dalam desain arsitektur. arsitektur. Oke, narasumber kita akan menjawab. Yang harus disiapkan dalam desain arsitektur, yang pertama analisis awal tujuan proyek ini diciptakan. Eh, Oke, narasumber kita akan menjawab. yang harus disiapkan dalam desain arsitektur, yang pertama analisis awal tujuan proyek ini diciptakan. Eh, kebutuhan pengguna, kemudian analisis lokasi. Berikutnya ada pengumpulan data. Dari data yang dikumpulkan itu survei pemetaannya dari data teknis lokasi pengguna. Yang kemudian ada konsep desain, skema dasar, gaya arsitektur atau material dan teknologi ini tergantung dari kita. Kemudian ada perencanaan teknis, rencana tata ruang, struktur bangunan, sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Ini semua kita yang atur untuk posisi-posisinya. Kemudian dokumentasi desain. Gambar yang kita buat ini nanti harus kita dokumentasikan bagaimana supaya dapat diterima dengan kliennya. Yang kemudian evaluasi berkelanjutan. Jadi kita harus bertanya kepada kliennya apakah desain yang kita buat ini cocok dengan yang disukai sama kliennya. Mungkin ini saja. Oh iya, iya.